semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Pecco Bagnaia tidak takut sprint race dalam kondisi hujan. Pecco Bagnaia berujar bahwa kini dia bisa bertarung dengan baik dalam kondisi wet race, meskipun dulu balapan basah adalah kekurangannya. Dalam kondisi basah saya bisa berjuang untuk menang memperebutkan podium meskipun balapan sprint dibatalkan. Namun Pecco Bagnaia menilai akan lebih kompetitif jika diadakan. Kini dia tampil penuh percaya diri sambut seri berikutnya di Thailand dan Malaysia. Mungkin hujan tidak seberapa bahaya. Angin kencang itulah yang mengkhawatirkan untuk motor-motor prototipe yang banyak sayapnya. Balapan sprint di Australia dibatalkan karena kondisi yang buruk seperti hujan, terutama anginnya yang kencang. Oleh karena itu, motor MotoGP dengan aerodinamika yang bagus akan semakin bahaya dengan perubahan angin yang tiba-tiba dan tak terkendali. Di kelas Moto2 beberapa pembalap crash karena angin, padahal aerodinamika yang terbilang standar. Akan tetapi, risiko jika pembalap MotoGP melakukan balapan dan hal ini dipilih dengan bijak untuk menghindari risiko. Dengan keadaan ini, Francesco Bagnaia bisa meninggalkan Phillip Island dengan keunggulan 27 poin atas Jorge Martin. Meski dengan 4 balapan yang tersisa untuk bersaing, dia tetap tidak bisa tenang. Francesco Bagnaia berbicara kepada Sky Sport MotoGP setelah pembatalan sprint race. Saya selalu menyesal tidak bisa balapan, selalu ada kemungkinan kehilangan atau perolehan poin. Pagi ini sangat pemanasan. Kami mengalami masalah kecil dengan motor dan saya tidak memacu sebanyak yang saya inginkan. Namun kami berhasil memahami apa yang terjadi. Kami siap untuk berjaga-jaga. Tahun ini dalam kondisi basah kami selalu meningkat dan kami akan berjuang untuk kemenangan. Kami memberikan beberapa poin yang mungkin berguna, tetapi situasinya kritis. Di Moto3, 18 diantaranya menyelesaikan balapan. Di Moto2 saya tahu Vietti terjatuh akibat angin di tikungan pertama. Itu adalah situasi yang benar-benar ekstrim, katanya. Dalam sesi pemanasan dalam kondisi basah, dia tidak terlalu tampak kompetitif dan faktanya dia berada di urutan kedua dari belakang. 4,7 detik di belakang pemimpin sesi pemanasan Maverick Viñales. Namun ada masalah dengan Ducati yang mempengaruhinya sehingga dia tidak mengungkapkan potensi sebenarnya dalam kondisi tersebut. Sayangnya ada peraturan yang salah di bagian belakang dan itu tidak memungkinkan saya tampil kurang bagus di tikungan cepat. Itu membuat saya lebih merasakan angin dan oleh karena itu adalah batasan yang kemudian bisa diselesaikan. Di Argentina dan Jepang kami kuat, jadi balapan akan menarik, namun di tikungan tidak terlalu banyak angin. Saya tetap kompetitif dan saya merasa baik, jelasnya. Akankah Ducati akan lebih baik di Thailand dan Malaysia? Di GP Indonesia, Pecco Bagnaia yang memulai dari Q1 di kualifikasi mengalami beberapa kesulitan dan berharap bisa tampil lebih baik dalam balapan berikutnya. Akhir pekan ini kami sedikit mencarinya karena kami ingin banyak bekerja dengan ban untuk balapan. Kami tahu kami harus menggunakan pendekatan berbeda dan penting untuk melakukannya dengan benar. Akhir pekan ini berjalan dengan baik karena kami memperoleh lebih banyak poin. Namun pada pekan berikutnya saya mencoba untuk langsung unggul, seperti yang harus kami lakukan. Pecco Bagnaia untuk balapan berikutnya di Buriram dan Sepang, dia merasa bisa lebih kompetitif. Kami tahu bahwa 2 trek akhir ini ditambah 1 di Jepang akan menjadi lebih sulit dan rumit. Saya belum pernah membuat keajaiban di sirkuit ini. Tahun lalu di Phillip Island saya nyaris tidak finish di posisi ketiga. Saya senang bisa meninggalkan 2 balapan terakhir dengan 2 tempat kedua dan 1 kemenangan. Sekarang mari kita pergi ke trek seperti Thailand dan Malaysia di mana saya pasti akan merasa lebih baik. Saya menjalani akhir pekan yang luar biasa di Buriram pada tahun 2022. Saya senang pergi ke sana, kata Pecco Bagnaia. Sebenarnya Pecco Bagnaia kembali tampil kuat pada Sabtu pagi di Phillip Island dengan menempati posisi ketiga di grid. Pada hari Jumat kami tidak langsung lolos ke Q2 karena kami konsentrasi bekerja pada ban belakang medium. Pilihan ban untuk balapan dengan cepat menjadi jelas bagiku karena tingkat keausan di sini sangat tinggi, kata Pecco Bagnaia. Karena diperkirakan cuaca buruk di hari Minggu, maka balapan utama dimajukan pada hari Sabtu kemarin. Jorge Martin dari Pramac Ducati yang start dari pole position melaju dan tak terkejar sejak awal.
Awalnya Pecco Bagnaia hanya berada di posisi keempat di belakang Brad Binder dan Fabio Di Giannantonio, ketika orang lain membalap jauh lebih cepat dariku pada awal balapan. Untuk pertama kali saya merasa ragu, namun Pecco Bagnaia tetap tenang dan berhasil menjaga jarak menuju podium. Di fase akhir balapan, dia dan Johann Zarco Pramac Ducati kembali mengejar. Kemudian muncul 4 pembalap yang memperebutkan posisi kedua. Pada saat yang sama, berkurangnya cengkeraman ban belakang Soft Martin menyebabkan pembalap asal Spanyol itu semakin kehilangan grip. Pembalap Ducati Lenovo itu mengungkapkan, "Saya mengira ban soft Jorge akan hancur lebih cepat. Ban itu aus saat 3 lap tersisa, jadi kami bisa mengejar di lap terakhir." Kemudian Johann Zarco menjadi orang pertama yang menyalip Martin yang sudah tak berdaya. Pecco Bagnaia memanfaatkan manuver ini dan menyalip rival utamanya itu di tikungan yang sama. Pada lap kedua terakhir, saya sudah tahu bahwa kami akan menyalipnya karena dia mengalami masalah traksi yang sangat besar. Saya ingin menyalipnya secepat mungkin karena kami berempat berada di grup yang sama. Saya ingin memberikan kesempatan kepada yang lain untuk menghabisi Jorge Martin, kata murid Valentino Rossi itu menjelaskan strateginya. Dengan tidak membuang waktu hingga depan garis finish, Pecco segera menghajar pembalap lain dan juga menghabisi Jorge Martin dan langsung di posisi kelima, maka jarak semakin jauh jadi 27 poin. Dengan dibatalkannya sprint race MotoGP Australia 2023, Pecco Bagnaia memiliki keuntungan besar. Jorge Martin kecewa besar karena ia tak bisa membalap di sprint race untuk mengejar ketertinggalan dari Pecco Bagnaia. Sementara Pecco berhasil mempertahankan posisi kedua hingga garis finish di main race kemarin. Martin malah merosot di posisi 5. Setelah tertinggal 7 poin di klasemen usai sprint race di Mandalika, seminggu kemudian Pecco Bagnaia kembali memimpin klasemen keseluruhan dengan unggul 27 poin. Kini rider asal Turin Italia itu membubuhkan 11 podium musim ini, 1 kali lebih banyak dibandingkan tahun 2022. Banyak hal yang bisa terjadi dalam seminggu. Meski begitu, kami harus tetap tenang dan fokus agar bisa terus konsisten menjadi yang terdepan, pungkas Pecco Bagnaia merujuk pada klasemen pembalap. Kini Pecco Bagnaia yang bersiap kembali di MotoGP Thailand pada pekan depan. Pecco Bagnaia ingin menjajal sirkuit Buriram Thailand dengan kemenangan. Pecco ingin mempertegas jarak antara dirinya dan Jorge Martin. Maka dari itu pemilihan ban sangat tepat, kata Pecco Bagnaia, untuk bisa menghabisi Jorge Martin di MotoGP Thailand 2023. Akankah Pecco bisa berhasil meraih kemenangan kembali seperti di Indonesia di Mandalika dan bisa finish kedua di MotoGP Australia? Maka dari itu Pecco Bagnaia yakin dengan performanya yang sangat gemilang di MotoGP Mandalika dan MotoGP Australia untuk bisa kembali mempertajam rekornya back to back sebagai pemenang alias juara dunia MotoGP 2023 ini.